Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Halaman berapa tadi? Situ. 54. Tentang al-hukmu ma'al illah. Iya, wujudan wa adaman. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, kan? Membal. Nanti kita bahas lagi kitab apa? Boleh. Atau yang tipis dulu boleh, tebal boleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kullu hukmin dairun ma'a illatih. Setiap hukum itu beredar beserta illatnya, alasannya. Jadi dalam Islam itu hukum itu ada sesuai dengan illatnya hukum. Gitu ya. Kalau alasan hukum tidak ada, maka tak ada hukum. Ketika alasan hukum itu ada, baru ada hukum. Kenapa kita, alasannya, kenapa kenapa orang laki-laki itu, kalau dia tidak sholat, dia berdosa. Alasannya apa? Ada ilatnya. Ada laki-laki muslim, tak sholat, tak berdosa. Ada laki-laki muslim, dia sholat, tak sholat, dia berdosa. Ada orang Islam boleh sholat zuhur 2 rakaat. Ada yang tak boleh 2. Ini semua beredar berdasarkan illat hukum. Wahiyya allati qad aujabat li syir'atihi. Dan illat itu yang benar-benar telah mewajibkan bagi syariat dari semua hukum. Pensyariatan semua hukum. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, yakni, maksudnya itu, ia maksudkan annal hukma, bahwasanya hukum itu, apa bahasa Inggris itu? Hukum, law, law, hukum. Yaduru ma'a illati, beredar berserta dengan illatnya. Itu harus kita pahami ya. Hukum itu berjalan bersama dengan sebab. Wujudan wa adaman, ada dan tiadanya. Ada sebab, ada hukum. Ada alasan, ada hukum. Tidak ada alasan, tidak ada hukum. Idza wujidatil illatu wujidal hukum. Apabila didapati alasan atau illat hukum, maka didapati hukum itu. Wa in intafatil illatu intafatal hukum. Kalau tidak ada alasan hukum, maka tak ada hukum. Wal illah, dan alasan itu, dianya allati yang syuri'al hukmu li ajliha, disyariatkan hukum itu karena alasan hukum. Itu harus kita pahami. Sekarang mana contoh untuk menjelaskan nazam dari kaidah ini? Hukum beredar berdasarkan illat, alasan. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة. Dan masuk di bawah ini kaidah berbagai masalah yang banyak. Kaidah ini menghasilkan banyak masalah. Jadi banyak masalah itu berada di bawah kaidah ini. Minha, di antara masalah yang banyak itu. Apa dia? Annal masyaqqata, bahwasanya kesempitan itu. Ada masa lapang, ada masa sempit. Ya kan? Uliqa 'alaiha ahkamun katsirah, dikaitkan di atas
kesempitan berbagai macam hukum katsirah yang banyak. Minat takhfifat dari peringanan. Alasannya apa? Sempit. Yang dihasilkan apa? Kesempitan menghasilkan hukum keringanan. Nah, itu dia. Kenapa ada keringanan, ada kesempitan? Nah, gitu ya. Ada kesempitan, ada keringanan. Apa kaidahnya? Sudah kita pelajari kemarin. Ada yang ingat tuh, tentang masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibut taisir, ya kan? Kesempitan mendatangkan apa? Taisir. Pemudahan, ya kan? Kelapangan. Jadi kesempitan mendatangkan kemudahan. Nah, itu dia. Kenapa ada kemudahan? Alasannya ada kesempitan. Minat takhfifati bis shalah. Jadi ada peringanan-peringanan pada sholat. Waz zakah, zakat. Was saum, puasa. Wal haji, haji. Wal umrah, umrah. Wa nahwiha, dan yang semacam dengannya minal ahkam, dari berbagai macam hukum. Jadi orang kalau dia paham kaidah ini, dia tidak akan susah menjalankan ajaran agama. Idza wujidatil masyaqqah, apabila didapati kesulitan. Jadi kesulitan datang kepada, kesulitan ini terbagi dua ya. Ada kesulitan yang sifatnya kebiasaan, ada kesulitan yang sifatnya tidak merupakan kebiasaan. Yang dibahas itu kesulitan yang bukan merupakan perkara kebiasaan. Karena kalau bangun subuh tuh sulit. Nah, jangan dijadikan alasan ada keringanan, gitu kan. Saya sulit bangun subuh jam 5. Diringankan subuh jam 7. Enggak ya. Itu sulit adat. Masyaqqah adiyah. Atau saya kalau puasa lemas, lapar, sulit. Tapi tidak bisa mendatangkan keringanan. Kenapa? Karena itu kesempitan adat, kebiasaan. Yang mendatangkan keringanan itu mana? Kesulitan yang di luar dari kebiasaan. Karena kalau orang puasa kan tidak makan, otomatis lapar, kan gitu kan? Subuh, sholat subuh tuh waktu enak tidur otomatis mengantuk mata. Nah, gitu. Ini kebiasaan. Wa idza wujidatil masyaqqah, apabila didapati kesulitan, hasalatit takhfifatul murattabatu 'alaiha, terjadilah berbagai peringanan yang didampakkan di atas kesulitan tersebut, atau yang disiapkan di atas kesulitan tersebut. Wa idza adimatil masyaqqah, kalau masyaqqahnya enggak ada, hilang, adimat hadhil ahkam, maka hilang hukum ini. Nah, misalnya orang yang musafir itu sulit kalau setiap waktu harus sholat. Kalau dia sholat zuhurnya 4 rakaat sulit, maka datang keringanan, boleh sholatnya 2 rakaat. Datang lagi keringanan, boleh digabung dari 2 waktu, ditarik ke dalam 1 waktu. Nah, itu dia. Wa tafsilul masyaqqah, dan perincian dari kesulitan itu tadi, kategori kesulitan itu ma'ruf, dikenal fi kutubul fiqh, dalam kitab-kitab fikih. Silahkan nanti dibaca kitab fikih, mana saja hukum-hukum fikih itu yang kadang-kadang mendatangkan keringanan di situ. Wa min dzalika, dan daripada yang demikian itu juga ya, yang disebutkan tentang masalah illat yang mendatangkan hukum, at-taklif, pembebanan hukum. Apa dia taklif itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali yang ia mampu. Namun di sini taklif, di sini pembebanan syariat.
Ketika dia masuk pada kategori itu, dia sudah dibebankan hukum syariat. Wa huwa al-bulughu wal aql. Taklif itu datang pada kondisi balik, kebalikan dan akal. Dewasa, berakal. Ada orang dewasa tak berakal. Nah, itu bukan mukallaf. Orang gila. Nah, gitu kan? Dewasa tapi gila, tidak mukallaf. Ada orang berakal tapi masih kecil, belum mukallaf. Jadi baligh, berakal. Uliqa alaih, dikaitkan atasnya dari taklif. Yang mana dia tuh balik berakal tadi. Umurun katsirah, berbagai macam perkara yang banyak. Gambarannya apa? Minal wujubi fil ibadat, dari kewajiban dalam ibadat-ibadat. Kalau sudah balik, kalau sudah berakal, wajib beribadah. Makanya yang wajib sholat tuh orang yang dewasa, orang yang sehat, akal, Islam, apalagi balik berakal Islam. Jadi kalau ada orang tak sholat, kita bersangka baik. Mungkin dia bukan orang Islam. Oh, ternyata dia Islam. Mana buktinya? KTP-nya Islam. Kita berprasangka baik lagi. Dia masih kecil. Oh, nggak mungkin masih kecil. Jenggot dah keluar. Mungkin dia orang gila. Gitu. Yang terakhir ya kan. Wasihhatil uqudi fil muamalat, dan kesahan akad-akad dalam muamalat. Makanya anak kecil tidak diperkenankan mengadakan transaksi jual beli dalam barang yang punya nilai besar. Anak kecil tak boleh jual beli mobil, jual beli rumah, apalagi jual beli emas. Kenapa? Karena itu barang bernilai. Dia kenapa nggak boleh? Dia bukan mukallaf. Dia belum baligh. Belum baligh. Wa wujubil qawadi fil jinayat, ya. Dan kewajiban qisas pada jinayat, kejahatan-kejahatan, berbagai kejahatan. Orang dewasa berakal membunuh orang diqisas dalam ajaran Islam. Berakal baligh. Wal uqubatu kulluha mu'allaqatun bitaklif. Dan hukuman-hukuman itu semuanya itu adalah dikaitkan bitaklif, dengan ini taklif. Kondisi taklif tadi, balik berakal. Tathbutu biwujudihi wa tantafi bi'adami. Tetap itu hukuman dengan adanya taklif, hilang itu hukuman dengan tiadanya taklif. Orang gila, kalau dia mencuri, dia tidak dihukum. Kenapa orang gila? Anak kecil kalau mencuri, anak kecilnya nggak dihukum. Gitu. Ya, anak kecil yang mencuri, anak kecil itu tidak dikenai hukum jinayat, hukum had, ya, hukum had. Kenapa? Dia belum taklif. Gitu. Paling dihukum apa? Takzir kan, sesuai dengan kesepakatan masyarakat atau kebijaksanaan hakim, gitu kan. Bisa jadi misalnya anak kecil mencuri, orang tuanya dikenakan apa? Denda mengganti curian tersebut. Gitu. Wa kadzalika tamyiz, demikian juga tamyiz, kemampuan membedakan. Wal aql, akal. Wal Islam, Islam syartun li sihhati jami'il ibadat. Adalah syarat bagi sahnya seluruh ibadat. La tasihhu illa biha. Tidak sah ibadat itu kecuali dengan adanya tamyiz, adanya akal, adanya keislaman. Bal jami'u syurutil ahkam dakhilatun tahta hadzal asl. Bahkan seluruh syarat-syarat hukum
masuk di bawah ini kaidah. Jadi semua hukum salah satu kaidahnya adalah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, gitu ya. Jadi ini kaidah yang penting untuk kita pahami tentang masalah illat hukum. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.